Nah, ini ada satu pilihan baru lagi guys buat kalian yang lagi cari smartphone dengan budget di bawah 1,5 juta ya. Karena Realme baru aja guys ngerilis HP kelas entry terbaru yaitu Realme C20. Balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan kita bakal langsung aja ya untuk explore apa sih ya bagusnya Realme C20 ini dan kira-kira worth it atau enggak membeli smartphone ini. Nah, kalau secara desain ya, Realme tetap mempertahankan desain geometrik di Realme C20 ini guys. Bodinya ini terbuat dari plastik ya, tapi overall dia rigid, terus kemudian ada logo Realme besar di sini ya, persis di atas lubang speaker ini. Jadi untuk speakernya ini ada di bodi belakang guys, dan untuk modul kameranya ini desainnya dibuat kotak ya, sesuai tren dengan flashlight yang ditata sejajar dengan lensa, dan ada tulisan AI kamera juga ya di sebelah kanan, yang sekilas sih ini bikin HP-nya kayak punya 3 kamera guys, padahal aslinya ada 1 kamera. Terus untuk pattern dan finishingnya di covernya ini guys ya, ini bikin grip Realme C20 nggak licin ya, dan bekas sidik jari juga nggak gampang nempel di smartphone ini. Untuk port ini ada headphone jack 3,5 mm ya, dan ada port charging yang menggunakan micro USB. Nah, dengan kapasitas baterai besar 5000 mAh guys, smartphone ini punya ketebalan 8,9 mm ya, dan berat 190 gram. Di tangan gue sih ini masih terasa nyaman ya, dan dipakai harian juga masih oke. Untuk layarnya ini luas ya, dengan ukuran 6,5 inch, rasio 89,5%, dan ini beresolusi HD plus ya, dan ada poni mini drop di sini guys. Dan secara tampilan sih ini kontras warnanya udah bagus banget ya, dengan detail gambar yang tajam. Jadi buat nonton video atau streaming film ini udah sangat mumpuni. Apalagi kalau ingat harga smartphone ini itu di bawah 1,5 juta. Kalau untuk kamera di belakang ini ada single kamera ya, dengan 8 megapiksel kamera utama guys, dan aperture-nya ini cukup besar ya untuk smartphone di kelas entry, yaitu punya aperture 2 dengan autofocus. Dan berikut ini guys beberapa hasil jepretan kamera utamanya. Ini udah bagus ya dan tajam menurut gua, dengan kontras warna yang cukup kuat. Nah, ini ada chroma boost juga ya, yang kelihatan di sini bikin warnanya terlihat lebih hidup. Dan meskipun kameranya ini cuma ada 1, tapi gue cukup impress juga ya sama hasil foto potretnya. Ini bisa mulus bokehnya dengan separasi background dan objek yang akurat. Jadi software kameranya ini udah mantep guys. Kemudian ada digital zoom ya, sampai 4 kali di kamera belakang, dan pastinya ada nightscape juga. Dan di depan ini ada 5 megapiksel selfie kamera. Ini udah punya fitur HDR dan juga AI beauty. Untuk pengaturan AI beauty-nya sendiri ini cukup pakai slider aja ya. Jadi kita tinggal slide seberapa kuat efek beauty yang kita pengen, dan hasil jepretan fotonya itu bisa kalian lihat ya langsung di layar. Untuk resolusi sensor 5 megapiksel, apalagi di smartphone yang kelas entry level ya, di bawah 1,5 juta. Ini sih hasilnya udah bagus banget ya menurut gua. Untuk warnanya cerah, hasilnya juga balance, dan foto portrait selfie-nya ini halus juga guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri, bisa komentarin juga. Kalau untuk video baik kamera depan ataupun belakang ini bisa rekam sampai di resolusi Full HD, dan hasilnya juga bisa langsung kalian lihat di layar guys. Secara warna dan ketajaman ini udah bagus ya hasil rekamannya, meskipun untuk fitur stabilization ini memang masih absen di Realme C20 ini. Kalau untuk performa, Realme C20 ini menggunakan chipset MediaTek Helio G35 yang proses manufakturnya udah 12 nanometer ya, dan ini udah disupport dengan 2 GB RAM dan 32 GB internal storage guys. Terus disediakan juga ya slot ekspansi microSD sampai 256 GB kalau kalian ngerasa kurang ya dengan storage internalnya. Dan untuk performa harian sih ini udah cukup banget ya menurut gua juga. Untuk browsing dan sosmed ini lancar, terus scroll ini juga mulus guys, dan pindah antar aplikasi ini juga cukup responsif. Dan kalau buat main game ini lebih rekomen buat main game-game yang menengah dan ringan ya, kayak di Mobile Legends itu kalian bisa main sampai di setting grafik high dan HFR mode on. Dan untuk experience-nya sih ini mulus banget ya, dengan tampilan yang udah cukup bagus. Kalau untuk game-game berat kayak PUBG ini kurang recommended ya guys, meskipun kalian masih bisa main di setting grafis smooth dan frame rate-nya low. Dan kalau untuk platformnya ini dia pakai Realme UI 1 ya, berbasis Android 10. Dan seperti biasa ya, dia membawa beberapa fitur unggulan dari Realme UI, kayak misalkan dia punya mode ganda ya untuk berbagi musik. Jadi kalau misalkan kalian nonton atau dengerin musik, ini bisa langsung connect ke 2 headset sekaligus, yang satu lewat Bluetooth, yang satunya lagi lewat kabel. Terus ada juga focus mode ya, dark mode juga ada, dan dark mode-nya ini bisa kita atur otomatis guys.
mau sesuai jadwal yang kita tentukan atau otomatis dari sunset ke sunrise. Jadi cukup fleksibel untuk dark mode-nya ini. Nah, yang menarik lagi nih ada fitur ya untuk memberikan dark mode ke aplikasi pihak ketiga yang meskipun masih beta ternyata works guys. Nah, jadi aplikasi-aplikasi yang nggak ada dark mode-nya ya, ini bisa kita aktifkan dark mode-nya di pengaturan ini, dan so far tambahan fitur ini cukup menarik ya, biar experience dark mode di smartphone ini itu lebih komplit dan lebih konsisten lagi. Dan untuk audionya ini langsung aja ya gua kasih tahu sampelnya kayak gimana. Jadi kalian bisa langsung dengerin sampelnya di sini guys. Langsung kita nyalain buat dengerin musik dari NCS ya. Nah, ini belum maksimal, kita maksimalin ya. Speakernya ada di belakang sini by the way. Oke, jadi kayak gitu ya untuk kualitas audionya, dan dari yang gue dengerin di sini sih untuk audionya udah bagus ya. Kalau untuk smartphone entry level kayak gini, ini udah kenceng juga volumenya, dan ya kalian bisa komen juga gimana menurut kalian untuk kualitas audio dari smartphone ini. Nah, kalau ngomongin baterai, ini merupakan salah satu nilai plus ya dari Realme C20, karena smartphone ini dilengkapi dengan kapasitas baterai yang besar ya, 5000 mAh dengan 10 watt charging, dan punya fitur OTG reverse charging. Jadi buat dipakai harian sih ini udah awet ya, jadi bisa bertahan hampir 2 hari tergantung penggunaan dan juga habit kalian dalam pakai smartphone. Dan ada beberapa fitur optimasi baterai juga ya yang ditanamkan ke smartphone ini, kayak misalkan ini ada power saving mode ya, kemudian ada super power saving mode, ini yang lebih ekstrim lagi dan bisa berguna ya kalau lagi perjalanan jauh, karena bikin baterai HP ini bisa bertahan sampai 2 hari lebih guys. Kemudian baterai ini juga masih bisa kita optimasi ya secara manual melalui fitur-fitur yang disediakan di sini, kayak misalkan di sini ada app Quick Freeze ya, dan ini bisa ngurangin apps yang berjalan di background, jadi bakal bisa menghemat baterai juga ya. Terus kemudian ada juga di sini pengaturan kayak misalkan screen battery optimization, ini juga bisa kita atur untuk mengoptimalkan keawetan baterainya. Dan kalau bisa gua simpulin sih, dengan harga di bawah 1,5 juta ya, Realme C20 ini punya fitur yang sangat lengkap, mulai dari baterai yang kapasitasnya besar ya, 5000 mAh, kamera dengan hasil jepretan di atas rata-rata smartphone kelas entry ya. Terus dia punya layar luas juga dengan tampilan tajam, dan performa hariannya ini cukup lancar ya. Dan buat kalian yang emang lagi cari smartphone entry dengan budget yang tipis ya untuk harian ataupun gaming-gaming ringan ya, Realme C20 ini recommended dan bisa jadi pilihan yang pas. Kalian bisa sampaikan guys ya pendapat kalian tentang HP ini di kolom komentar. Gue Febian pamit dulu guys, semoga aja video ini bermanfaat, dan kita bakal ketemu lagi ya di video tekno menarik lainnya besok.